Bagaimana kalau ada seorang ustadz yang dia masih isbal? Bagaimana? Ya diingatkan dengan cara yang baik. Antum kasih buku. Untuk berubah itu kadang-kadang nggak gampang ya. Karena dia kadang-kadang punya pemahaman bahwa isbal itu yang dilarang karena khuyala, karena sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Dia perlu sabar memberikan keterangan dan nasihat. Waktu berubah, untuk berubah lama. Kalau antum pernah mengalami seperti itu, saya pernah nasihat di seorang ustadz lama. Untuk bisa berubah tuh lama. Tapi sabar, diingatkan lagi, diingatkan sampai berubah. Perlu waktu. Juga kepada keluarga untuk berubah dari dia mereka berbuat bid'ah, syirik, lama waktunya. Kita alhamdulillah bersyukur Allah kita dapat hidayah mudah, tapi belum tentu orang tua kita semudah itu. Belum tentu juga keluarga kita semudah itu. Perlu waktu dan antum doakan dengan kebaikan. Kalau dia sebagai guru antum yang belum berubah, belum tahu tentang manhaj, antum dakwakan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, doakan dia dengan kebaikan. Mudah Allah memberikan hidayah pada dia. Perlu waktu yang panjang dan sabar. Antum kadang-kadang mengharap, pokoknya saya begitu dapat sunnah langsung bisa berubah. Antum mau samakan dengan orang tua, ya nggak bisa. Antum mau samakan juga dengan kakak atau dengan, nggak bisa. Antum subhanallah diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan hidayah, mudah untuk menerima. Tapi orang tua antum yang terdidik dengan bid'ah puluhan tahun untuk berubah, perlu waktu, perlu kesabaran. Apakah ada perbedaan antara seorang dai dengan seorang mubalik? Mubalik ini menyampaikan aja. Sebenarnya dai itu adalah orang-orang yang dia paham tentang Quran dan Sunnah. Mengajak, dai ini mengajak manusia. Mengajak kepada apa? Dakwah, definisi dakwah dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Mengajak manusia kepada arkanul Islam, kepada arkanul iman. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu dakwah, itu paling pokok. Baru yang lainnya yang dijelaskan oleh mereka. Kalau sekedar menyampaikan, semua orang bisa menyampaikan, tapi nggak berilmu. Dakwah ini kan sudah ilmu. Tadi sudah dibawakan ayat dalam surah Yusuf ayat 108. Dakwah itu harus dengan ilmu dan keyakinan. Bagaimana dakwah yang belum sampai kepada orang-orang yang jauh dari Islam? Kita yang seperti ini kewajiban para ulama untuk menyampaikan, dai-dai untuk menyampaikan. Adapun kita yang kita pikir bagaimana dakwah ini yang sudah sampai kepada kita, kita bisa memahami dan mengamalkan untuk istri kita, anak kita. Antum pikirkan untuk antum dulu. Adapun yang jauh sudah, Allah nggak akan mengadab mereka kalau belum sampai apa? Hujjah pada mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami nggak akan mengadab mereka sampai datang Rasul. Mohon nasihat kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta, ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan, jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madibani ja'i'ani ursila fi ghadamin
bi'afsadaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syaraf lidinihi. Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Antum perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang. Jabatan akan merusak. Jangan antum menghayal. Justru riasa ini, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa. Hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kita dudukan diri kita sebagai hamba Allah? Ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi nggak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah. Seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi nggak mau. Bukan nggak boleh orang itu kaya, boleh. Tapi ingat, itu fitnah. Apalagi kedudukan. Antum bisa nanti berhukum. Jadi RT aja antum belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Bagaimana jadi presiden? Apa nggak berat nanti hukuman di akhirat? Ya. Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana antum jadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Antum udah jadi pun imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah belum? Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke sorga, anak kita ke sorga, mantu kita ke sorga, cucu kita ke sorga. Ajak saudara kita ke sorga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu. Jaga. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka. Menyuruh mereka untuk takwa. Jauhkan mereka dari perbuatan yang membawa neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi antum bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga? Sekarang banyak orang nggak jadi pemimpin dalam rumah tangga, gimana mau jadi presiden? Ini khayal. Seperti kita tegakkan khilafah, ini para penghayal. Antum jadi khalifah buat diri antum aja belum bisa. Antum tanya pertanyaan yang berkaitan dengan materi itu lebih manfaat. Tadi sebutkan nikmat ilmu, nikmat yang besar. Bagaimana dengan nikmat iman? Ya jelas yang paling besar nikmat iman. Islam, iman, sunnah itu nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita harus banyak bersyukur atas nikmat itu. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua? Apa yang disebutkan dengan durhaka? Durhaka seperti kita melawan orang tua, membantah orang tua dalam perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh oleh orang tua. Berkata A, berkata cis, menengking orang tua, menghardik orang tua. Kita berusaha bagaimana? Berkata yang lembut, qaulan karima. Allah menyebutkan fala taqul lahuma uffin wala tanharuma wa qul lahuma qaulan karim dalam surah Al-Isra ayat 23 24 melihat itu. Jangan mengatakan kalimat saja nggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Menengking orang tua nggak boleh, menghardik orang tua nggak boleh. Ucapkan perkataan yang mulia. Bagaimana tentang tadi disebutkan tentang berhukum dengan selain hukum Islam? Bagaimana hukum yang ada sekarang ini? Ya kita sekarang belum berhukum dengan hukum Islam yang ada di negara kita. Kita nggak mengkafirkan, tidak, sama sekali tidak. Karena banyak orang-orang yang jahil yang nggak ngerti tentang agama. Karena bagaimana pelaksanaan hukum Islam? Kalau hukum Islam, perhatikan, yang melaksanakan itu kewajiban pemerintah saja atau semua kaum muslimin? Melaksanakan hukum Islam, semuanya. Kalau mereka wajib, kita juga wajib. Nah sekarang sudah belum kita tegakkan hukum Islam untuk diri kita?
untuk istri kita, untuk anak kita. Kita mulai menegakkan hukum itu. Jadi jangan kita bawa ayat wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun langsung dituduhkan kepada ulil amri. Kita nggak dituduhkan juga. Kan kita harus melaksanakan hukum Islam. Nah, sekarang belum terlaksana. Bagaimana supaya bisa terlaksana? Perlu sabar dan waktu yang panjang. Pembinaan dulu. Membina umat ini di atas akidah yang benar, pemahaman yang benar, tauhid yang benar untuk diri kita, istri kita, anak kita. Perlu waktu dan panjang, lama waktunya. Nggak bisa kita istijal, nggak bisa. Saya pikir cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan kita bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada semua yang hadir, juga kepada panitia, meskipun sederhana di pondok ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan. Allah memberikan istiqamah di atas Islam dan sunnah sampai kita wafat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.